Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. M. Nasir MHI, dosen tetap pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar. NIDN saya adalah 0907018803. Latar belakang pendidikan saya adalah strata 1 Hukum Islam, strata 2 Hukum Islam, dan strata 3 Hukum Islam. Sebagai dosen, tentu saya akan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu wujud Tridharma pengajaran yang saya lakukan adalah mengampuh mata kuliah sesuai dengan kompetensi keahlian yang saya miliki, yaitu kemampuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa tentang bagaimana hukum Islam, usul fikih, kaidah-kaidah usul yang selama ini dipelajari dalam hukum Islam itu sendiri. Dengan bobot mata kuliah usul fikih dengan bobot 3 SKS. Pertama, kami akan memberikan sebuah konsep dasar tentang usul fikih kepada mahasiswa. Konsep dasar usul fikih ini adalah bagaimana mereka mengetahui tentang hal-hal yang dibahas dalam usul fikih, mulai dari dasar-dasarnya, mulai dari inti, dan yang terakhir adalah bagaimana mahasiswa mampu melihat usul fikih ini dalam sebuah praktek yang lebih mereka butuhkan. Yang kedua, bagaimana mereka mampu mengembangkan atau mendesain sebuah mata kuliah usul fikih dengan bahan ajar yang saya berikan agar mata kuliah usul fikih ini lebih mereka pahami dan praktek ke dalam masyarakat atau di luar daripada kampus. Kemudian, mereka mampu mengevaluasi dan melihat bahan-bahan kajian usul fikih ini akan selalu berkembang. Dengan itu saya akan memberikan beberapa materi-materi baru, termasuk buku-buku terkini terkait pelajaran usul fikih. Keempat, pembelajaran yang saya berikan itu lebih inovatif dan lebih efektif karena mahasiswa itu mampu memberikan interaksi terhadap dosennya, dan saya pun akan memberikan interaksi tanya jawab kepada mereka sehingga lebih terarah dan lebih inovatif. Sebagai dosen, tentu hal ini menjadi tanggung jawab saya dengan memberikan mereka bahan ajar, mempresentasikan semua mata kuliah dengan materi-materi usul fikih dengan berbagai sumber-sumber terpercaya atau dengan tulisan-tulisan ilmiah terkini. Dalam membangun interaksi antara saya sebagai dosen dan mahasiswa, tentu saya menggunakan SCL atau Student Centered Learning, di mana ada interaksi yang lebih banyak dengan mahasiswa agar pemahaman terhadap subjek mata kuliah usul fikih ini mereka lebih pahami. Tentu ada beberapa hal yang akan membuat mahasiswa itu lebih memahami mata kuliah yang diampuh. Pertama adalah menyampaikan materi dengan lebih baik. Yang kedua, melaksanakan diskusi dengan membentuk kelompok kerja, kelompok diskusi, kelompok akademis. Para mahasiswa itu akan dibantu oleh teman-temannya yang memiliki pemahaman yang lebih, sehingga mahasiswa yang mengalami keterbelakangan dalam pemahaman materi itu akan mampu mengejar pemahaman materi yang kami berikan. Di akhir perkuliahan, kami akan mengevaluasi kembali atau meresume juga tugas-tugas perkuliahan yang mereka telah kerjakan, sehingga betul-betul mereka memahami secara mendalam materi yang kami berikan. Kehadiran 20%, partisipasi dalam diskusi 20%, penyelesaian tugas struktur 25%, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu 35%. Total penilaian yang kami berikan adalah 100%. Berdasarkan presentasi kehadiran mereka, partisipasi, tugas, dan ujian. Demikian perkenalan dari saya, Bapak Dr. M. Nasir MHI. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalangan akademisi. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dan aku sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melakukan perkuliahan terkait mata kuliah kita usul fikih dalam pembahasan ijtihad. Ya. Jadi ijtihad ini bagi kalian mungkin sudah lumrah ya kalau terdengar istilah ijtihad, ya sudah hafal semua istilah ijtihad. Tetapi dalam perkuliahan ini kita akan mengupas tentang ijtihad secara lebih komprehensif. Ya, mungkin anak-anakku yang pernah mendengar istilah ijtihad ini akan lebih baiknya ya kita akan mengulas lebih mendalam tentang ijtihad ini. Anak-anakku sekalian, ijtihad itu adalah bahasa Arab ya, dari kata jahada yang berarti sebuah upaya untuk lebih keras lagi. Makanya dalam bahasa Arab itu dalam terminologi kata jahada itu bisa menghasilkan kata jihad, bisa menghasilkan kata mujahadah, bisa menghasilkan kata al-ijtihad itu sendiri. Jadi satu rumpun ya, satu akar kata. Atau dalam bahasa ilmu sarafnya itu ya morfologinya ya. Nah, di sini ijtihad pertama adalah kita masuk ke pengertian ijtihad ya. Secara bahasa atau secara etimologi, ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu, ijtihadan yang berarti mengerahkan segenap kemampuan. Itu secara bahasa. Jadi kalau ada orang yang misalnya sedang berjihad ya, berarti dia mengupayakan sebuah kekuatan untuk melakukan hal yang sifatnya jihad ya. Apakah jihad dari segi perang tanda kutip seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu, atau jihad mungkin dalam versi Al-Quran ada orang yang berjihad dengan hartanya ya, melakukan sebuah upaya-upaya care terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan ya, membantu dari segi finansial. Tetapi dari segi ijtihad itu lebih luas lagi ya, adalah sebuah upaya mengerahkan seluruh kemampuan secara maksimal dalam mengungkap kejelasan hukum Islam yang dimaksudkan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa sumber hukum dalam Islam itu ya umumnya yang diketahui itu ada dua. Apa itu? Al-Quran dan hadis ya. Umumnya ada dua, karena memang ketika kita merujuk ke hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih. Ya, jadi kekuatan dari Al-Quran dan hadis ini ya menjadi sebuah sumber hukum Islam yang betul-betul valid. Ya. Tapi di kemudian hari ulama itu merancang sebuah sumber hukum yang bukan hanya berasal dari dua sumber hukum Al-Quran dan hadis juga, tetapi ada sumber hukum seperti qiyas dan qaulus sahabah. Untuk menjadi seorang mujtahid ya, tentu tidak mudah seperti yang dibayangkan ya. Karena seorang ulama itu harus memiliki kemampuan yang luar biasa, karena di antara para ulama itu juga berbeda dari segi kualitas ya. Misalnya ada ulama yang mungkin punya
spesialisasi tentang Al-Quran saja, ada hadis saja, ada hukum saja. Tetapi bagi seorang mujtahid ya, itu harus memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih kuat daripada sesama ulama yang berada pada zaman tersebut. Jadi ada pengakuan di antara ulama tentang sosok ulama ini. Jadi ulama mengakui sosok keulamaan seseorang. Seperti seorang ulama bernama Imam Abu Hamid Al-Ghazali, itu diakui sebagai mujtahid pada masanya. Bahkan sampai sekarang itu keilmuannya diakui. Ada juga Imamul Haramain, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, kemudian Abu Hanifah, Imam Ahmad, semua adalah orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai seorang mujtahid. Pertama itu harus memiliki integritas yang kuat terhadap syariah. Jadi dia betul-betul orang yang menguasai hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum. Di samping dia hafal Al-Quran, juga mengetahui ayat-ayat hukum yang bertebaran dalam Al-Quran. Itu sekitar 400 sampai 700 ayat-ayat hukum. Mengapa seorang mujtahid harus menguasai baik sisi tafsir, kebahasaan tentang ayat-ayat hukum, supaya dia mampu menelurkan hukum yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dikolaborasi seperti yang ketiga itu ya, memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum. Jadi ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum itu harus dikuasai ya. Misalnya ayat-ayat hukum tentang kasus misalnya hukuman, tentang pernikahan, tentang puasa, dan masih banyak lagi ya. Atau tentang hadis-hadis hukum terkait puasa, terkait had ya, hukuman bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan, qisas dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ya seorang mujtahid itu perlu mengetahui masalah-masalah ijma' dan masalah-masalah yang diwariskan oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi tadi itu ada 4 ya hukum. Pertama adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya. Yang kelima, harus tahu bahasa Arab. Ya, jadi bahasa Arab itu penting sekali ya. Seperti dalam bahasa Arab itu kan banyak sekali cabang-cabangnya, banyak sekali disiplin ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh bahasa Arab. Ada nahwu, ada sharaf, ya, ada ilmu badi', ilmu bayan, ilmu ma'ani kalau kita merujuk ke ilmu balaghah ya, agar mampu menafsirkan Al-Qur'an yang benar ya. Ini penting sekali ya, ilmu nahwu. Saya kasih contoh misalnya ada ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di situ terbaca ayatnya wa arjula. Kenapa wa arjula? Karena dia ngikut kepada wamsahu faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Berarti wajah itu harus dicuci, tangan harus dicuci, kepala harus diusap, kaki harus dicuci. Jadi dia secara bahasa ya harus mengikuti ya barisnya sesuai dengan baris yang ada sebelumnya. Kajian ini memang cukup panjang, tapi itu gambaran bahwa memang seorang mujtahid itu harus mengetahui tentang dasar-dasar ilmu umum, ilmu seperti ini ya. Yang keenam, dia mengetahui kaidah-kaidah ilmu usul fikih yang seluas-luasnya. Karena ini akan menjadi dasar seorang yang menjadi mujtahid. Yang ketujuh, mengetahui ilmu logika atau ilmu mantik ya, atau ilmu filsafat ya. Dahulu itu ada seorang sahabat ya, anak-anak sekalian, ada seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal ya. Mu'adz bin Jabal ini disuruh oleh Nabi untuk ke daerah Yaman. Coba kamu ke Yaman.
Kalau kamu ke Yaman, kemudian dapat suatu masalah, kamu putuskan dengan apa? Kata Muadz bin Jabal, ya Rasulullah, kalau ada masalah di Yaman nanti saya akan putuskan dengan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian Rasul menguji Muadz bin Jabal lagi. Kalau misalnya kamu tidak dapati dalam Al-Quran, kamu carinya kemana? Kata Muadz bin Jabal, saya carinya ke hadis. Nah, yang ketiga, kalau tidak dapat di hadis, tidak dapat di Al-Quran, tidak dapat di hadis, kemudian ada permasalahan saat itu, apa kata Muadz bin Jabal? Maka saya akan berijtihad menggunakan pikiran saya. Jadi pikiran ya yang sudah mengalami sebuah kualitas Al-Quran dan hadis, ya, ada berwawasan Al-Quran dan hadis, sebuah pikiran itu akan menghasilkan sebuah hukum yang ketika ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan ketika kita mencari dalam hadis dan Al-Quran dan hadis itu, maka kita pecahkan melalui ra'yu atau pikiran. Bukan berarti pikiran itu bisa menjadi sumber hukum ketika kita menemukan apa saja yang ada di luar, tidak. Jadi kita lihat dulu posisinya seperti apa sebuah hukum. Misalnya ya, hari ini kan kalian sering belanja online ya. Nah, kalau kita lihat itu di kitab bahwa seorang pembeli dan penjual itu nanti dinyatakan sah jual belinya ketika dia berada dalam satu tempat. Ya. Nah, ketika berada dalam satu tempat. Misalnya Ananda Fatmawati ya dengan Alvina. Ya. Ananda Fatmawati Alvina itu satu penjual, satu pembeli. Maka harus berada dalam satu tempat. Tapi gimana dengan kondisi hari ini? Ada penjualnya di Pulau Jawa, pembelinya ada di sini. Apakah dinyatakan sah ya, proses jual belinya itu? Nah, kalau kita mau merujuk kepada fikih klasik itu tidak sah. Tapi karena hari ini ada permasalahan itu dan orang butuh, tidak mungkin kita mau capek-capek beli baju harus ke Jawa dulu, ya. Sekarang ada aplikasi yang lebih terpercaya ya, misalnya Shopee, Tokopedia ya, Lazada dan seterusnya, itu lebih terpercaya. Nah, meskipun mungkin beberapa kasus terjadi penipuan, ya, misalnya kalian lihat di Facebook, ada orang jual baju murah, kamu telepon, ya, transfer memang ya uangnya, kemudian barangnya tidak kunjung tiba, kalian sudah transfer 300.000, 500.000, berarti ini ada kasus, ya. Tetapi di maslahat daripada Shopee dan sejenisnya itu ada. Kalian ya tidak perlu capek-capek lagi mungkin ke mall, kemana. Nah, ini para ulama ini akan menelurkan sebuah keputusan ijtihadi ya, yang kalian itu akan mendapatkan hasilnya saja. Oh, ternyata boleh untuk melakukan transaksi melalui Shopee karena aman. Tetapi ingat, meskipun itu di kemudian hari itu pasti ada permasalahan yang muncul. Ini yang disebut dengan masalah-masalah kefikhian. Jadi segala sesuatu yang sudah mutlak hukumnya itu masih tetap akan menimbulkan permasalahan. Ya, setiap sesuatu, saya ulangi, ketika sudah ada hukumnya tetap bisa berubah. Tadi Shopee kan boleh, halal. Itu bisa jadi di kemudian hari menjadi haram. Kita tidak tahu. Dulu itu BPJS ya pernah halal, kemudian diharamkan oleh wakil presiden yang lalu pernah waktu menjabat menjadi sebagai ketua MUI bahwa BPJS itu haram ya karena goror, tidak jelas ya kita mau nyumbang kemana. Tetapi ada maslahat yang timbul, dia ubah kembali akad daripada BPJS ini. Akadnya adalah saling bantu membantu. Nah, jadi asuransi itu pada dasarnya itu bisa menjadi haram, bisa menjadi halal. Tergantung nanti ilatnya dan akadnya. Jadi akad itu menentukan. Jadi akad yang simple itu menentukan hukum yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan itu haramkah dia atau tidak. Saya kasih contoh ya. Menyentuh kulit perempuan haram. Tapi kalau ada akad, saya terima nikahnya bla 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 binti bla 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 dengan mahar sekian karena Allah Ta'ala sah,
halal. Padahal itu perbedaan akad saja, sama dengan riba. Riba itu sebenarnya kalau akadnya baik, akadnya bagi hasil, dia menjadi halal. Kalau akadnya adalah akad ribawi, kamu terlambat, ada jatuh tempo, ada dendanya, ya, ada sekian, ada syarat-syaratnya. Kamu cepat bayar, saya kasih diskon dan sebagainya. Itu ada akad seperti itu menjadi riba. Jadi segala sesuatu itu kalau akadnya baik bisa jadi baik. Mungkin ada pertanyaan, ya saya persilahkan mengajukan pertanyaan. Oh ya, silakan. Mengenai tadi tentang penjelasan contoh-contoh ijtihad, yang ingin saya tanyakan itu tentang apakah ijtihad tersebut sudah tertutup di zaman sekarang ini? Oh ya, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Ijtihad itu berkembang ketika para ulama-ulama itu tidak menemukan jawaban secara furu' di dalam Al-Quran dan Hadis terkait permasalahan yang dihadapi pada masanya. Ya, contoh misalnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu pernah ketika di Irak mengatakan bahwa nenek-nenek dan kakek-kakek ya, kalau bersentuhan kulit habis wudu maka batal wudunya. Saya ulangi, tidak batal wudunya di Irak ya. Pas ke Mesir ya, Imam Syafi'i melihat kakek-kakek dan nenek-nenek itu bermesraan. Dengan itu dia mengubah hukumnya. Dia ubah hukumnya yang tadinya tidak batal wudu nenek-nenek dan kakek-kakek karena mungkin tidak ada nafsunya. Ternyata ditemukan di Mesir terjadi perubahan hukum yang disebut dengan qaul jadid ya. Nah, seperti itu ijtihadnya. Hari ini ijtihad itu masih terbuka dan akan selalu terbuka karena permasalahan problematika hukum Islam itu selalu berkembang. Dulu itu tidak boleh ya, maaf sekali lagi maaf ya nah, sperma itu bertemu dengan sel telur di luar daripada proses suami istri. Tetapi hari ini ya, mungkin sekitar 20 tahun lalu itu proses bayi tabung itu ada. Jadi bayi tabung itu mengambil sperma dengan sel telur yang sudah matang, diambil kemudian dibawa ke lab, kemudian dikawinkan. Nah, kalau itu terjadi pembuahan, maka kalau sudah jadi embrio, beberapa embrio yang itu dimasukkan ke rahim. Itu sempat ada ulama yang mengharamkan, tidak boleh bayi tabung itu harus alami dan sebagainya. Dahulu juga di Arab Saudi tahun sekitar 1900-an itu telepon genggam ya yang bunyi kering-kering itu hukumnya adalah haram karena menyerupai fatwanya itu menyerupai suara setan. Kok tidak ada orangnya, ada suaranya. Nah, di kemudian hari ternyata ini teknologi, berubahlah dia hukumnya. Hari ini kalian mungkin akan menemukan ya banyak problematika, misalnya kalian lagi sholat di pesawat ya yang harus on time tepat waktu, atau kalian jamak tiba-tiba misalnya pilot mengatakan mohon maaf kita sudah berada di planet Mars karena lewat ya. Gimana kita enggak tahu ini sudah jam berapa. Kemudian jam semua itu udah mati gitu, kena tekanan atau sebagainya. HP juga sudah lowbat, mesin pesawat sudah mati. Kira-kira kita sholatnya gimana? Maka tugas ulama, kalau seperti itu sholatnya tergantung misalnya perakiraan, ya, dhon namanya. Saya berada di hutan itu tidak tahu di mana kiblat, ya, mendung ya. Misalnya saya tersesat di hutan Malino, itu tidak ada matahari. Ini di mana kiblat ya? Itu pakai dhon saja, perakiraan. Ya, kira-kira ini kiblat. Allahu Akbar. Itu problematika hukum yang selalu berkembang dan ijtihad tidak akan bisa tertutup. Ya, kalian mungkin mengatakan hari ini Shopee boleh. Bisa jadi di kemudian hari ternyata pengaduan layanan Shopee tentang pelanggan yang tertipu itu mencapai angka 500 triliun misalnya. Tiba-tiba pemerintah mengatakan tutup Shopee. Majelis Ulama mengatakan tutup haram. Nah, itu bisa berubah. Kita tidak tahu. Jadi hukum itu akan selalu mengalami perubahan. Jadi dia akan selalu terbuka. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Saya. Oh ya, silakan. Nah, jadi langsung saja pertanyaan saya itu, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi hukum Islam dapat berubah? Karena kalau melihat Islam itu kan sudah
ditentukan di Al-Quran dan itu tidak bisa lagi dirubah. Saya kembalikan. Oh ya, hukum Islam itu bisa berubah. Ya, kaidahnya adalah taghayyurul ahkam, perubahan hukum berdasarkan taghayyuril azmina, zaman, wal amkinah, tempat, wal ahwal, dan keadaan. Pertama, berubah hukum sesuai dengan keadaan zaman. Dulu itu ya ada orang yang mengharamkan ya memakai pakaian yang disebut dengan sutra ya. Jadi dalam Islam itu laki-laki diharamkan memakai sutra. Tetapi hari ini ya ada orang yang mampu membuat benang menyerupai sutra. Berarti sutra imitasi, kemudian dibuat menjadi sarung. Nah, apakah itu masih tetap diharamkan atau tidak? Nah, perubahan hukum terjadi karena dia situasinya adalah, kondisinya adalah bukan berasal dari benang sutra yang asli, tapi berasal dari benang sutra yang palsu, maka boleh digunakan. Sama dengan emas, laki-laki itu diharamkan untuk menggunakan emas, karena itu pakaian surga. Tapi ada hari ini mungkin ya, yang banyak dijual emas yang kayak emas palsu, emas imitasi ya. Apakah itu masih tetap laki-laki yang tidak boleh dikenakan atau seperti apa? Ternyata penjelasan dari hadis itu adalah emas itu bukan masalah ya, bukan masalah emasnya atau bukannya, tetapi warnanya. Jadi laki-laki itu tidak boleh terlalu berhias. Jadi meskipun dia imitasi, tidak boleh. Misalnya kalian mau beli emas yang rantai seperti ini ya, itu tidak boleh. Karena warnanya beda sama yang warna silver, memang dibolehkan warna perak. Ya, jadi kondisi juga bisa merubah hukum. Kalau kalian sholat subuhnya 2 rakaat, sholat luhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat luhur dan sholat asar itu karena kalian berada di situasi kondisi perjalanan ke Parepare, maka perubahan yang tadinya 4 luhur 4 asar bisa jadi 2-2. Berarti berubah lagi. Ya. Dulu orang disunat menggunakan pisau yang tajam. Sekarang bisa dengan laser. Kira-kira kalau bicara di kitab fikih laser itu ada nggak ya? Nggak ada. Bisa-bisa orang, haram itu sunat pakai laser. Tapi nyatanya boleh. Ya. Ada obat jantung. Itu salah satu bahannya berasal dari lemak babi. Dan tidak ditemukan obat jantung yang lain yang lebih efektif dari ini. Nah, kira-kira apakah kondisi ini bisa digunakan atau mutlak haram? Namanya babi itu haram. Yang ternyata ulama membolehkan karena kondisinya adalah kondisi darurat. Yang terakhir ini saya kasih contoh. Tahu balok manis? Itu balok manis saya mau minum, kalian minum halal 100%. Tapi karena ada perubahan kondisi, dia bermalam, fermentasi beberapa hari, terjadi perubahan rasa. Berarti menjadi haram. Saya diami lagi 3 bulan, balok ini menjadi bening, cuka. Cuka kan hukumnya halal. Jadi ada perubahan hukum. Haram, halal, halal, haram ke halal. Jadi apapun di dunia ini sebenarnya bisa jadi akan terjadi perubahan-perubahan hukum sesuai dengan perubahan waktu, zaman dan tempat. Tetapi yang meramu ini bukan kita. Yang meramu ini adalah mujtahid. Atau mungkin hari ini bisa disebut dengan Majelis Ulama Indonesia karena di situ ada majelis fatwa. Nah, majelis fatwa itu meramu semua problematika hukum-hukum, dalil-dalil, ya. Kemudian, seperti ini hukumnya ditelurkan seperti itu. Ya, oke, saya kira ini perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.